Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah yang epik banget. Ini adalah cerita asal-usul tentang gimana titik-titik daratan yang tadinya mencar-mencar, benar-benar terisolasi di tengah lautan luas, pada akhirnya bisa bersatu jadi satu dunia maritim yang luar biasa besar dan super berkuasa. Hari ini kita bakal ngebahas tuntas awal mula terbentuknya Nusantara dari nol. Nah, coba bayangin deh, gimana caranya ribuan pulau yang saling terpisah, yang bener-bener nggak ada hubungannya satu sama lain, bisa bertransformasi jadi satu kesatuan yang utuh. Biasanya kan kita mikir kalau laut itu penghalang ya, semacam batas fisik gitu. Tapi lewat pembahasan kita kali ini, saya mau ngajak kalian putar balik cara pandang itu secara total. Ternyata, lautan itu bukan dinding pemisah yang menakutkan, melainkan sebuah jembatan yang sangat kuat. Oke, langsung aja kita bedah alurnya. Ini tuh kejadiannya kayak efek bola salju yang makin lama makin membesar. Semuanya murni berawal dari lautan, yang terus melahirkan pelaut-pelaut tangguh. Nah, dari interaksi pelaut ini muncullah perdagangan yang masif, yang akhirnya membiayai dan membentuk kerajaan-kerajaan besar, sampai berujung pada penyatuan wilayah. Rapi banget kan rantai sebab akibatnya? Masuk ke bagian pertama nih, penakluk ombak dan angin. Kita tarik mundur waktunya jauh-jauh banget ke ribuan tahun yang lalu. Jadi ini jauh sebelum ada yang namanya institusi kerajaan, bahkan sebelum nama Indonesia itu sendiri pernah diucapkan sama siapapun. Titik mula dari seluruh cerita panjang ini milik nenek moyang kuno kita. Ribuan tahun lalu, para leluhur dari rumpun Austronesia ngelakuin perjalanan migrasi yang luar biasa. Mereka pelan-pelan tapi pasti turun dari arah Taiwan dan Filipina untuk masuk ke kawasan kepulauan ini. Dan disinilah letak identitas asli mereka tergambar dengan brilian. Perlu ditekankan banget ya, mereka ini bukan orang daratan yang kebetulan hidup di dekat air. Enggak, mereka adalah manusia laut sejati, jagoan bikin perahu dan penguasa mutlak dalam ngebaca arah angin. Keahlian melintasi ombak dari pulau ke pulau ini bikin mereka bisa bertahan hidup dari nangkap ikan, nyari rempah-rempah langka, dan barter. Mereka lah sosok-sosok pertama yang mulai ngerajut pulau-pulau sunyi ini jadi satu jaringan. Lanjut ke bagian kedua, lahirnya jalur perdagangan dunia. Sekarang, coba kita perbesar sedikit skalanya. Dinamika yang terjadi di pesisir ini tuh berkembangnya cepat dan liar banget. Pertukaran antar pulau yang dulunya sekedar barter kecil-kecilan, tiba-tiba meledak jadi pusat perdagangan global. Karena jalur laut makin rame, raksasa-raksasa dunia zaman itu, kayak pedagang dari India, Cina, sampai Arab, mulai berdatangan dan berlabuh. Nah, perputaran barang yang super cepat ini langsung memicu pertukaran budaya yang gede-gedean juga. Terus, emangnya harta karun macam apa sih yang dikejar sama kekuatan global ini, sampai mereka rela berlayar sejauh itu? Jawabannya ada di komoditas bernilai tinggi ini. Ada rempah-rempah, kayu eksotis, emas, kapur barus yang langka, sampai hasil hutan lainnya. Tingginya nilai barang-barang ini bikin masyarakat pesisir kita mendadak jadi sangat makmur. Dan kekayaan ini membawa fajar baru. Mereka mulai ngebangun sistem yang jauh lebih kompleks, mulai dari struktur kepemimpinan, hukum adat, sistem kepercayaan, sampai penguasaan teknologi logam. Keren banget perubahannya. Kita masuk ke bagian ketiga, fajar zaman sejarah Nusantara. Nah, dengan duit dan kekayaan yang numpuk dari laut ini, peradaban pastinya bergerak makin cepat. Di sekitar abad ke-4 Masehi, mulai muncul pemusatan kekuatan politik yang besar. Yang paling menarik dari sini adalah kita benar-benar bisa lihat garis lurus antara meroketnya urat nadi ekonomi pesisir dengan lahirnya kerajaan-kerajaan awal ini. Kutai, Tarumanegara, Kalingga, semuanya mulai berdiri tegak. Dan ini bukan kebetulan belaka ya. Kemakmuran dari laut itulah yang ngasih landasan buat ngebangun sistem tata negara. Dan tepat di titik inilah sejarah tertulis kita akhirnya dimulai. Kepulauan ini udah nggak bisa lagi dilihat cuma sebagai kumpulan suku pelaut yang terpencar. Mereka udah bertransformasi total jadi kekuatan politik yang tangguh dan terstruktur. Lompatannya kerasa banget, mulai muncul prasasti batu, ada raja-raja dengan hierarki yang jelas, pemungutan pajak yang jalan, punya tentara yang diorganisir, dan ditambah lagi masuknya pengaruh Hindu dan Buddha yang makin memperkaya fondasi budaya kita. Masuk ke bagian keempat, raksasa maritim penguasa lautan. Peradaban pesisir terus memanas nih. Kerajaan-kerajaan awal yang tadi kita bahas, pelan-pelan berevolusi jadi kemaharajaan raksasa yang secara harfiah mendominasi Asia Tenggara. Dan armada tempur laut mereka nggak main-main. Coba perhatiin nama-nama raksasa ini. Ada Sriwijaya, yang gagah banget nyengkeram kendali seluruh Sumatera sekaligus memonopoli urat nadi dunia Selat Malaka. Terus ada Singasari, dan puncaknya tentu aja Majapahit, yang berhasil menancapkan pengaruhnya ke wilayah pulau yang super luas. Raksasa-raksasa ini sadar satu hal penting, kepulauan ini harus dilihat sebagai satu jaringan yang gak terpisahkan. Jadi poin krusialnya itu ada di formula pamungkas ini.
Siapa yang menguasai lautan, otomatis menguasai perdagangan. Dan siapa yang memonopoli perdagangan, dialah sang penguasa kekayaannya. Udah, sesimpel itu pola pikir mereka. Emang kedengarannya lumayan ambisius dan kejamnya, tapi justru disitulah letak rahasianya, gimana kemaharajaan ini bisa mendikte politik dan ekonomi pada masanya. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, sumpah penyatuan sebuah identitas. Ratusan sampai ribuan tahun pertukaran dagang, asimilasi budaya, dan kompetisi kekuasaan ini pada akhirnya meledak di satu momen klimaks yang sangat monumental. Tahun 1336. Tolong kunci fokus kalian di tahun ini. Ini adalah titik balik yang benar-benar ngebelokin arah sejarah kepulauan kita. Masa di mana sebuah gagasan besar yang menyatukan jutaan orang akhirnya lahir. Mari kita bedah akar katanya, biar paham seberapa jeniusnya konsep ini. Kata Nusa itu artinya pulau, dan antara artinya seberang atau di antara. Kalau digabungkan jadi Nusantara, maknanya secara harfiah adalah sebuah tanah kepulauan agung yang terbentang luas di antara hamparan lautan. Konsep ini ngerangkum identitas geopolitik kita secara sempurna banget. Cara pandangnya bukan lagi soal daratan yang dihalangi oleh air, tapi airlah yang justru jadi medium utama penyatu daratan-daratan itu. Dan tepat di masa itu, Mahapatih Gajah Mada bikin balairung istana gempar dengan sumpah palapa yang super legendaris. Dia mengikrarkan sumpah sakti, pantang buat dia ngerasain kenikmatan duniawi sekecil apapun, sebelum seluruh wilayah kepulauan luar di seberang sana berhasil ditundukkan dan disatukan di bawah payung supremasi Majapahit. Ini bukan sekedar retorika politik kosong ya, ini adalah deklarasi paling berani dalam sejarah yang benar-benar nunjukin hasrat mutlak buat menyatukan ribuan pulau ini jadi satu dunia. Pada akhirnya, kalau kita renungin lagi semuanya dari awal pembahasan tadi, Nusantara ini sejatinya murni anak kandung lautan. Proses ribuan tahun tadi ngebuktiin satu kebenaran yang nggak bisa ditawar. Lautlah yang berfungsi sebagai urat nadi kehidupan nenek moyang kita. Kalau aja laut itu mengering, atau kalau nenek moyang kita takut sama ombak, kita cuma bakal jadi kepingan-kepingan tanah tanpa ikatan, terisolasi dalam keheningan masing-masing. Lautanlah sang penenun utama yang menjahit semua keanekaragaman itu dan ngubahnya jadi satu lembaran cerita raksasa yang kita nikmati hari ini. Tapi tentu aja ya, namanya juga sejarah, selalu ada misteri baru yang menggoda buat dipecahkan. Kalau proses penyatuan maritim aja butuh waktu sampai ribuan tahun, lantas pertanyaannya, siapa sih sebenarnya figur manusia pertama yang secara absolut dan harfiah nginjakin kakinya di wilayah Nusantara ini? Terus kalau ditarik ke era klasik, sebenarnya apa dan di mana kerajaan pertama yang benar-benar berani deklarasi dirinya berdiri di atas tanah ini? Nah lo, makin penasaran kan? Simpan baik-baik rasa penasaran kalian, karena persis misteri itulah yang bakal kita gali tuntas di pembahasan kita yang berikutnya. Sampai jumpa! Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.